Kita lanjutkan perbincangan dan di segmen ini kita sudah ada narasumber yang baru saja bisa bergabung yaitu selaku juru bicara dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ada Bang Muhammad Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasangan RK Suswono ini memang betul-betul didukung oleh begitu banyak partai, 13 partai. Tapi pertanyaannya, 13 partai ini semua akan betul-betul usaha keras, usaha total untuk mendukung pasangan RK Suswono nggak Mas? Dan seberapa solid? Karena kalau terakhir saja kita sudah tahu tim sesnya, ketuanya sudah sempat diumumkan, Bang Ahmad Syaroni. Tapi kemudian ditarik lagi. Nah, masih ada maju mundur, ada tarik ulur seperti ini. Apa dinamika yang terjadi di dalam sebenarnya, Bang Khalid? Ya, insya Allah solid, insya Allah kompak, insya Allah kita siap berjuang bersama. Dan saya kira memang butuh waktu untuk menentukan tim sukses. Tentu satu partai dengan 13 partai berbeda untuk cara mengorganisasikan ya. Dan itu hal yang sangat alamiah, sangat wajar sekali. Sehingga kita juga perlu mendengar aspirasi dari masing-masing partai pendukung. Dan bagi kami yang terpenting adalah sekarang bagaimana kandidat kami, yaitu kita menyebutnya pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ridho. Dan kami meyakini bahwa pasangan Ridho ini adalah pasangan yang tepat untuk warga Jakarta. Kenapa? Paling tidak ada 3 hal. Pertama adalah kita menawarkan rekam jejak. Pak Ridwan Kamil adalah dulunya pernah menjadi wali kota Bandung dan kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Artinya ada rekam jejak kepemimpinan yang bisa ditawarkan. Dan Pak Suswono adalah mantan menteri dan mantan anggota DPR RI. Artinya beliau adalah salah satu seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak kepemimpinan nasional. Perspektif perpaduan antara kepemimpinan lokal daerah yaitu dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil ketika sukses membangun kota Bandung dan Jawa Barat, dan perpaduan dengan Pak Suswono yang punya perspektif pemimpin nasional. Jadi perpaduan inilah, dan kemudian kita juga memiliki gagasan. Kita akan fokus kepada program-program yang pro dengan kesejahteraan masyarakat. Isu lapangan kerja itu luar biasa di Jakarta. Lapangan kerja ini kita fokus untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ini sekarang ini mayoritas pemilih di pilkada. Tapi mereka juga yang paling galau karena mereka susah cari kerja. Nah, Kang Emil memiliki rekam jejak dalam bidang ekonomi kreatif dan seorang yang inovator. Sehingga program-program ekonomi kreatif yang menciptakan lapangan kerja baru itu akan menjadi salah satu fokus kerja gagasan yang kita tawarkan. Dan Pak Suswono memiliki rekam jejak sebagai Menteri Pertanian. Isu-isu terkait stabilitas harga pangan, bagaimana penyediaan kebutuhan bahan pokok yang terjangkau itu juga akan menjadi salah satu isu penting. Jadi inilah kita ingin menawarkan rekam jejak, menawarkan gagasan, dan juga keberlanjutan dan perbaikan. Keberlanjutan maksudnya apa? Kita juga akan mengakselerasi pembangunan yang sukses di periode gubernur sebelumnya untuk kita akselerasi. Misal transportasi publik yang sudah bagus di era Pak Anies Baswedan, kita akan lanjutkan dan tingkatkan. Konsep integrasi sistem transportasi itu sudah sangat bagus, Jaklingko. Dan kita akan percepat, kita akan akselerasi sehingga menambah armada, menambah rute, sehingga akan mempermudah. Plus juga kita tambah inovasi dengan program urban atau social housing, perumahan yang lebih terjangkau, sehingga integrasi antara transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan rumah yang dekat dengan kegiatan aktivitas ekonomi warga Jakarta. Jadi inilah kita akan menawarkan itu, menawarkan rekam jejak, menawarkan gagasan, dan menawarkan tentang keberlanjutan dan perbaikan akselerasi pembangunan untuk warga Jakarta. Baik, rekam jejak, kemudian juga gagasan dan keberlanjutan dengan perbaikan. Bekal-bekal ini cukup optimistiskah kemudian pasangan RK Suswono ini untuk bisa mencapai target memenangkan pilkada 1 putaran saja, Bang Khalid? Insya Allah, dan kalau kita melihat sambutan dan setahu saya kemarin ada lembaga survei yang menerbitkan ya,
ternyata tingkat kesukaan publik terhadap Pak Ridwan Kamil itu mencapai 80%. Tingkat kesukaan itu berbeda dengan popularitas. Jadi kadang orang populer tapi favorabilitas atau tingkat kesukaannya itu rendah. Nah, Pak Ridwan Kamil ternyata modal awalnya bagus, bukan hanya popularitas tapi tingkat penerimaan, akseptabilitas dan kesukaannya juga tinggi. Baik. Semoga ya tentunya jika rakyat warga Jakarta memberikan kepercayaan, insya Allah ya ini akan menjadi sebuah perjuangan yang menantang. Saya pikir juga kandidat lain juga memiliki gagasan yang bagus ya. Saya pikir ini akan menjadi pilkada yang menarik untuk kita saksikan bersama. Baik, tingkat kesukaan angkanya oleh warga Jakarta sudah tadi disampaikan oleh Bang Khalid. Bagaimana tanggapan Bang Ciko, Ibu Siti Fadilah? Tapi sebelum itu silakan Mas Umam terlebih dahulu. Bagaimana pandangannya tadi menanggapi juga yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah? Ya bagus itu yang disampaikan Mas Khalid, yang disampaikan Bu Siti Fadilah, bahwa dalam konteks optimisme tentu harus kita apresiasi. Tetapi dalam konteks real di lapangan tentu nanti harus kita uji bersama-sama. Kalaupun tadi konteks literasi masyarakat kita terutama di Jakarta yang semakin baik terrepresentasikan dalam gerakan civil society yang kemarin, ya civil society yang kemarin memang sesuatu gerakan yang cukup genuine. Tetapi apakah memiliki misalnya irisan dengan visi yang dimiliki oleh pasangan independen misalnya, rasa-rasanya memang tidak. Tapi tidak masalah bahwa itu nanti ini adalah menjadi sebuah momentum yang baik untuk kemudian membuktikan. Termasuk ini yang kita tunggu-tunggu adalah narasi. Bagaimana misalnya seorang Ridwan Kamil yang memiliki track record panjang dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal atau local good governance, kita ingin melihat dalam kontekstualisasi kebijakan publiknya di Jakarta itu apa? Bukan sekedar gimmick, sekedar mobil pink atau mobil curhat. Itu kan sesuatu yang bermain gimmick itu. Tetapi kalau misal bisa menghadirkan narasi yang substantif, termasuk misalnya Pak Rano Karno juga mantan dari pimpinan kepala daerah, kemudian Pak Pram juga bukan politisi kemarin sore, maka kemudian pertarungan gagasan ini yang ingin kita lihat, yang ingin kita uji. Kalau misal kemudian itu bisa digerakkan secara masif, dikampanyekan, kemudian ensuring the people, shifting itu bisa terjadi. Kita masih ingat, Mbak, di momentum pilkada ketika Pak Fauzi Bowo dulu ya menjadi incumbent, hampir semua materi survei itu cukup banyak yang mengklaim berpotensi menang satu putaran. Tetapi begitu kemudian Jokowi masuk dengan narasi yang lebih ya down to earth, kemudian lebih meyakinkan, lebih mudah dipahami di akar rumput, ternyata bisa kemudian melakukan shifting itu. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa melakukan itu dalam konteks komunikasi publik dalam jangka yang sangat pendek ini. Tetapi kalau per hari ini rasa-rasanya lempeng-lempeng saja. Belum ada sesuatu yang glaring achievement dalam konteks narasi publik. Belum ada. Oke, Mas Umam, langsung saja challenge ini bisa dijawab oleh baik Bang Ciko, Ibu Siti Fadilah. Tapi mohon maaf para narasumber, karena waktu yang tersisa sangat pendek, jadi singkat-singkat saja. Bang Ciko terlebih dahulu. Silakan Bang Ciko. Bang Ciko, mohon maaf, sepertinya suaranya masih di mute. Kami masih belum bisa mendengar. Kedengeran? Ya, sudah aman. Silakan. Oke. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi disampaikan tadi saya sepakat sekali bahwa memang we have to attack the problems. Ya, masalahnya sekarang adalah tentu kita harus akui mau sampai hari ini memang belum ditetapkan calon ya. Jadi visi misi maupun gagasan ini masih spill dikit nih tadi disampaikan Bang Khalid. Sebenarnya banyak hal yang sifatnya sama. Kita nggak bisa pungkiri bahwa memang permasalahannya karena kita memapping masalah ini kan sama. Nah, bagi kami yang kami akan attack satu terkait dengan kesejahteraan. Kami akan attack terkait dengan polusi. Masalah yang kami akan attack lagi atau serang dalam tanda kutip adalah terkait dengan akses ke pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap transportasi, bagaimana hunian yang layak. Nah, tetapi pada prinsipnya nanti diferensiasi itu akan muncul ketika kita sudah mulai menurunkannya secara detail. Nah, kita tunggu saja ke depan dalam waktu yang akan sangat singkat ini kita akan melakukan itu semua. Tapi kalau dibilang terkait dengan kelebihan, saya mengaku betul memang sudah pernah menjadi 2 kali gubernur di Jawa Barat, tapi kita juga tidak bisa lupa terkait dengan pengalaman dari Mas Pram yang 10 tahun di sekretaris kabinet, yang sehari-harinya bahkan seminggu sekali bisa membicarakan Jakarta secara komprehensif, terkait juga pembangunan ke depannya, terkait dengan aglomerasi dan hal-hal lain yang sifatnya sangat teknis terkait dengan Jakarta sebagai ibu kota maupun sebagai daerah khusus Jakarta ke depannya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi pertarungan gagasan yang baik dan
kita harus secara riang gembira menyambut kontestasi ini dan rasa-rasanya calon-calon yang ada bisa Ya. menghadirkan gagasan yang baik buat warga Jakarta. Baik Bang Ciko, Bu Siti Fadila terakhir, silakan Bu Siti. Ya, tentu saja kalau kita lihat rekam jejak dan sebagainya, tentu yang namanya paslon independen itu seperti David melawan Goliat ya. Tapi nggak apa-apa, yang kita berdoa saja mudah-mudahan masyarakat Jakarta benar-benar cerdas, tidak seperti yang dahulu-dahulu, dan sekarang saya kira masih cukup cerdas sampai sekarang dan cukup kritis bagaimana terhadap partai. Dan sampai sekarang walaupun kita mungkin ada pandang sebelah mata, tapi sebetulnya kita sudah didukung 1 juta orang. Ketika kita mengumpulkan KTP, kita mendapatkan 1 juta orang. Jadi itu sudah ada di tangan 1 juta orang itu. Makanya mudah-mudahan rakyat tetap konsisten akan mendengarkan narasi perjuangan kita, Ya. akan betul bisa mengerti. Jadi tidak Indonesia Raya, apa itu Indonesia Raya, kodok lili, kalau istilahnya kodok lili itu kata-kata yang indah-indah, terus itu udah bosen. Nah itu rakyat sudah sedang sangat bosan dengan hal-hal yang business as usual seperti yang kita nikmati beberapa waktu yang lalu. Nah, mudah-mudahan Ya. Vox Populi itu adalah Vox independen. Baik. Suara rakyat adalah suara independen, bukan suara partai. Oke, baik. Bu Siti Fadila terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Bang Koli juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan dan juga terlibat dalam perbincangan ini. Mas Umum juga terima kasih. Terima kasih, Mbak Putri. Ya, dan tentunya setelah jeda kita Malika akan hadir dengan informasi menarik untuk Anda. Silakan Anggita. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi terkait seorang pria tewas ditembak kawanan pelaku curanmor saat berusaha mempertahankan dirinya. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.